Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimata sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat 3R channel global di manapun kita berada, pada murojaah berikutnya mudah-mudahan dalam ridho rahmat Allah senantiasa dalam bimbingannya serta syafaat Rasulullah, bimbingan beliau juga. Pada hadis yang ke-14, Bismillahirrahmanirrahim. Ngani Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariqu lidinil mufariqul jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, menirukan perkataan Rasulullah bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal darah seseorang muslim kecuali karena satu di antara tiga. Yang pertama adalah janda yang berzina. Yang kedua adalah membunuh sesama. Yang ketiga, darah itu jadi halal karena muslim tersebut meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hal ini, darah orang muslim itu halal. Artinya dijaga oleh Allah, dijaga oleh Rasulullah, harga dirinya, martabatnya, darahnya, sehingga apabila menyakiti, ngerasani, adu-adu, membenci, mendengki, dan seterusnya itu ada reaksi yang bersifat perhitungan dunia serta perhitungan akhirat. Tapi kalau as-sayyibuz zani di sini jadi halal. Nah, kita ungkap tentang metode-metode yang kenapa Rasulullah itu melarang hal-hal yang kayak gitu. Dalam diri manusia banyak sesuatu yang milenial ataupun tidak berkelompok, melainkan menyeluruh. Ada yang bersifat dalam diri menyeluruh, ada yang bersifat berkoloni. Seorang yang akan naik dalam satu statement derajat biasanya mengalami perubahan rasa. Teringat sakit masa kecil, teringat sakit masa remaja, teringat orang-orang yang menyakiti. Itu juga tahu betul tentang setan, jin, siluman itu menghalangi portal-portal tersebut untuk selalu menutup supaya tidak naik ke statement yang lebih menakutkan bagi mereka. Dan statement yang paling di situ itu ditakuti, dan mereka iblis setan jin itu tahu sekali, yaitu tatkala masalah urusan seksual. Padahal bentuk itu adalah bentuk manifestasi sebuah cita-cita yang ibarat kita gambar sepeda motor adalah pengapiannya yang lari ke busi. Kalau kita tahan dalam alihkan kepada nuansa-nuansa agamis, nuansa-nuansa berpikir yang lebih sehat, ini justru akan naik. Dan energi itu, energi hasrat untuk
seksual yang tidak halal, kita tahan. Seorang yang di fase ini biasanya fase orang-orang yang membahayakan bagi kalangan jin setan. Sangat membahayakan karena bisa merubah warna dunia, warna sekeliling, sinergi simetriknya alam. Maka portal itu harus ditutup dengan skandal-skandal yang tidak dihalalkan. Padahal bentuk itu adalah pembentukan manifestasi pewujudan pentajalian sebuah, kita punya cita-cita sesuatu, terhalangnya kayak gitu, kita tahan, kita alihkan. Biasanya ini pengapiannya kuat dan manifestasinya, pentajaliannya itu terwujud. Makanya dari pelajar terkadangan ojo pacaran disit enggak raih, enggak serius fokus dalam ilmu pengetahuan. Karena hidupkan nama zikir ke Allah, dan di bawah pusar kita itu ada alat yang kita ajak ke zikir juga bisa berbunyi. Kenapa ada di yurisul faqo? Karena cita-citanya, keinginannya, keyakinannya mulai ragu, mulai. Nah ini pengapiannya ini padam. Niatnya kuat, tapi pengapiannya padam. Sehingga kecepatan larinya itu kurang dapat respon yang lebih mutlak. Kalau seperti itu, maka ada pembenahan lagi, mengawali lagi kepada statement-statement star yang dari star sini lagi atau dari star berikutnya. Kita akan obrolkan karena ini masuk kepada religi spiritual yang di sini halal menjadi haram. Haram bukan berarti kita mengatakan nanti radikal, karena azani itu karena sudah termasyhurkan. Kita tidak bisa menuding A zina, B zina tanpa satu saksi. Pengakuan pun belum cukup apabila tanpa saksi dan bukti. Itu rahmatnya Islam itu sendiri. Tapi kalau sudah ada orang tiga tahu, orang tiga menyaksikan bukti dan seterusnya, maka ketidakhalalan di sini adalah supaya tidak merampas energi positif yang di wilayahnya, karena akan menggersangkan wilayah tersebut apabila tidak ternetralkan, terkonfirmasi dengan konfirmasi yang lebih power kuat. Apa bisa mengkonfirmasi? Ya tidak, tapi di-counter dengan konfir yang respon yang kuat lagi. Kita bahas tentang ini dan masuk, silakan. Ini membahas kelamin ini nanti. Asik. Dunia asik. Oh, iya. Dunia nikmat. Dunia nikmat. Senikmat manusia. Senikmat apa? Senikmat manusia. Kok bisa senikmat manusia? Saya bisa merasakan nikmat itu. Oh, Anda bisa merasakan nikmat itu. Apabila bila apa? Bila apa maksudnya? Ya teruskan. Apabila manusia melakukan dengan tidak atau orang ngerti tidak melakukan dengan lantaran saya itu saya bisa merasakan nikmat. Ini apa? Kita lagi membicarakan tentang di mana kita bangsa manusia ke religi spiritualnya naik. Ini kan step akhir manusia yang bisa melewati tentang hawa ini.
itu akan menakutkan oleh bangsa Anda kan. Hawa itu Iya, seandainya orang ini memang bisa menahan hawa itu terus memang orang ini berpower, berkekuatan dari mengingat masa lalu yang menyakitkan sudah terlewatkan, memaafkan, mengikhlaskan, bukan korban channel orang lain, melainkan karena channel kita sendiri yang mereaksi pada permasalahan, berikhlas, dia naik, dan di mana dia manusia mau bisa merubah warna cahaya lingkungannya, biasanya kan manajemen yang Anda program adalah kepada wilayah itu kan, bawah pusar itu kan. Bisa cerita enggak? Di situ ada apa sih? Di bawah pusar? Iya, di bawah pusar itu ada apa sih sebenarnya? Sampai pembakar itu bisa mati, dan apa harapan-harapan itu terkadangan keinginan tinggi, niatnya juga masih tulus, tapi saya malah bingung ngomong. Enggak tahu kamu? Enggak tahu masalah di bawah pusat dan orang sampai ke tingkat cinta di bawah pusat. Itu bahasa apa? Ya kamu berarti bukan wilayahnya. Saya wilayah bagian kalau kamu itu mengatakan bagian wilayah, berarti diorganisasi oleh pimpinan Anda. Iya. Anda hanya bekerja. Ya pimpinan Anda aja yang boleh turun ke sini ya. Iya. Saya Iya, laporkan ke pimpinan, katanya ada negosiasi. Ada yang mau dibahas. Iya. Supaya manusia mengikuti kita gitu. Gampang, itu urusan saya dengan pimpinan kamu. Iya. Laporan bagus kalau seperti. Iya, silakan. Ini bagi spiritual. Karena cara ya. Cepet banget. Semangat sesemangat itu kan jatuhnya manusia itu di situ. Jatuhnya manusia ke dalam lingkaran saya itu, saya seperti senangnya lagi. Terus kok sebahagia itu beda dengan orang yang seandainya manusia melakukan perbuatan itu dan itu tidak akan mampu melewati apa yang dinamakan lewat apa itu? Tidak bisa melewati saya, nafsu itu sendiri. Iya. Itu saya bangga sekali kalau manusia tidak bisa sampai hanya di situ, mentok di situ saja, saya bangga sekali. Bahagialah. Iya. Sudah selesai. Artinya pembakar ini mati. Dan dia akan kelangenan apa bagaimana? Ya, menjadi kesukaan. Iya. Oh, suka. Jadi kecanduan. Jadi keturutan lah. Manusia apapun harus dia lakukan. Orang kan menyala. Bahayanya sebelum ke situ loh. Ini kan step akhir ya. Step akhir. Bagi orang yang lagi meniti naik ya. Naik sudah terlewati satu momen-momen ini, lewat ujian yang di kepala, di tenggorokan, di dada, di sini, terus di bawahnya itu cahayanya kan udah mulai besar kan, orang ini besar ya. Ya membesar sampai bisa memancar ke sana. Sudah sampai ke ngaras, mancar lah ya. Ngaras. Ya enggak usah tahu lah. Ya jejangkel. Intinya mancar lah ya. Itu aja. Dan itu sudah menakutkan ya. Iya, tidak lagi menakutkan. Apa itu? Sudah sangat menjijikkan. Oh, sangat menjijikkan dan tidak ingin didekati lah ya. Jangan sampai. Nah. Tapi orang ini mulai teringat masa lalunya, teringat cahaya itu akan meredup. Kalau mengingat masa lalu yang orang jahat kepada dia, orang itu tidak baik sama saya kepada manusia itu. Iya. Tapi kalau dia mengingat kalau melupakan, cahaya itu tetap memancar.
Apalagi kalau dia mengingat kebaikan-kebaikan orang yang dia dulu kepada saya, pada manusia itu sendiri. Dan akan lebih macam lagi. Dan juga manusia kalau mengingat dia jahat kepada saya, saya ilmu banget, itu lebih memancar lagi. Paham enggak Anda? Dan setelah terjerumus jatuh ke kamu, orang ini cita-citanya kemana? Gugur semua apa memang padam bersama api itu? Mengecil lah, tidak langsung padam. Mengecil itunya. Ya karena walaupun sebetulnya tetap di dalam manusia itu masih mempunyai, iya ini ada yang punya. Itu tidak bisa sampai ke situ. Kalau ada penggeraknya lah. Iya, tetap masih ada penggeraknya. Aduh, bodoh mati ini manusia. Iya memang bodoh, makanya saya tanya. Ya, tidak mati lah, masih tidak akan mati. Ya, mati ulus. Kalau itu cahaya itu mati, bangsa saya langsung berpesta pora lah. Ya jelas kan kalau sampai itu titik mati. Enggak. Ini ada perwujudan di wilayah bawah pusar itu kan ada perwujudan ya. Dan itu adalah sendi manusia itu sendiri yang menjadikan. Sendi itu manusia yang pembentukan. Dan itulah di mana manusia itu akan kalau bisa menguasai itu, menguasai gawa itu, semuanya cita-cita terwujud. Karena ini pembentukan manifestasi perwujudan daripada dia akan menciptakan generasi-generasi berikutnya. Terutama terus Agi membuat apa juga terjadi. Cita-cita ini terjadi. Rancangan-rancangannya terwujud. Karena itu adalah pola pegas yang dimana perwujudan dari semua lini manusia. Itu berarti pentilnya apa bagaimana? Pentil. Apalah menurut kamu apa? Saya tidak boleh ngomong ini nggak boleh ngomong bahasa manusia yang menjijikan itu. Bagi kami, tetapi itu bisa menjadi kenikmatan manusia dan bisa menjadi generasi manusia dan bisa menciptakan sesuatu. Manusia itu bisa menciptakan sesuatu lagi. Paham? Ya paham. Ya seperti itu. Dan manusia ini akan dengan alat itu manusia memperbanyak manusia itu sendiri. Dengan alat itu. Dan alat ini sebisa mungkin dipotong saja lah ya. Dipotong pun juga kok. Jadi nanti tidak ada lagi generasi manusia. Ada cahaya apa sih di situ? Pas di bawah pusar di atas itu. Saya akan mengatakan. Bisa, katakanlah. Cahaya itu luar biasa. Cahaya itu luar biasa bila dia melakukan dengan manusia yang seharusnya. Cahaya itu akan meredup bila dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan sejenis, maksudnya yang tidak seharusnya tidak bisa menghang ya. Bisa haram orang bisa. Halal. Bahasa manusia itu. Iya, halal orang bisa lah ya. Manusia cahaya itu akan meredup bila manusia itu melakukan dengan yang barang yang bersifat saya. Haram. Cuman meredup enggak mati. Tidak akan mati. Karena dia itu bisa menyala lagi enggak? Bisa. Apabila manusia itu mengingat kembali kepada dan meninggalkan hal-hal seperti itu. Itu akan memancarkan cahaya dan cahaya itu sangat menjijikan. Kalau sudah mengingat kejadian, dia kembali kepada yang itu sendiri, maka itu akan hilang. Yang Anda takuti orang ini naik kemana? Apabila bisa melewati ini, naik kemana orang ini? Naiknya ya sudah bisa menguasai saya intinya. Bisa menguasai saya. Kalau saya sudah dikuasai, apa sih pekerjaan saya? Seperti itu. Gitu ya. Kayak gini, kan ada justru buat sesuatu kayak gitu buat supaya dapat banyak uang itu. Ada metode kayak gitu. Itu. Iya. Kalau seperti itu kita masukkan pemikiran hawa dunia. Hawa dunia. Tapi harus dengan orang lain. Ya dengan orang lain. Hawa dunia pun nanti usaha duit gampang. Iya seperti. Jangankan duit, kemewahan dan segalanya pun
Bisa. Kalau duit kan belum tentu bisa menjadi kemewahan, ketenaran. Sekarang kan dengan ini bisa manusia menjadi tenar kan? Apa iya? Oh, jelas. Sekarang manusia sekarang Apabila beruang. Ruang. Iya. Jadi itu juga buat alat kekayaan bisa. Bisa. Iya. Bisa buat alat kekayaan. Untuk kekayaan itu ya. Uh-uh. Itu bangsa manusia melakukan dengan bangsa. Bisa menjadi kekayaan. Oh, dengan bangsa Anda. Bangsa lain. Yang kalau saya sih hanya bisa merasakan kenikmatan itu kalau itu dengan. Jadi kalau bisa mengalahkan kamu, orang ini akan naik sesuatu dan bisa berpower kuat lah ya. Bisa merubah warna dunia ini ya. Dunianya sendiri apa dunianya sekitar? Ya dunianya sendiri dan sekitarnya. Oh, hebat banget ya. Iya. Tapi banyak yang saya sendiri belum tahu. Kamu tidak tahu.